Halo, saudara dan sahabatku, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi tentang buku lagi, karena saya yakin bahwa dengan membaca buku kita mendapat nutrisi untuk menambah pengetahuan, tapi juga menambah wawasan serta mempertajam kepekaan. Dan kali ini, saudara dan sahabatku, saya akan memperkenalkan satu buku yang bukan buku baru ya, tapi buku bagus menurut saya. Buku itu berjudul Pilgrim, ya, Pilgrim kalau boleh kita terjemahkan sebagai ziarah. Buku ini ditulis oleh Trias Kuncahyono, ya. Sependek yang saya tahu, Trias Kuncahyono saat ini adalah duta besar Vatikan, dan sebelumnya beliau adalah wartawan senior pada majalah atau koran Kompas, ya, dan saat ini beliau menjadi duta besar untuk negara Vatikan. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus, ya, telah mengunjungi Indonesia, dan tentu salah satu perannya di situ adalah duta besar, yaitu Trias Kuncahyono. Nah, saudara dan sahabat sekalian, buku yang hendak saya informasikan kepada kita saat ini adalah sebuah perjalanan ziarah dari Trias Kuncahyono ketika beliau mengunjungi Yerusalem atau situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ya, menarik di sini di dalam buku ini yang jumlahnya 402 halaman, ya, terbit tahun 2017 oleh penerbit buku Kompas Jakarta. Nah, di dalam buku ini ada 13 pasal, ya, yang semuanya merupakan narasi atau cerita ziarah perjalanan rohani dari penulisnya, yaitu Trias Kuncahyono, dan di dalam buku ini juga ada pengantar yang sederhana tapi sangat menarik oleh Kardinal Ignatius Suharyo, ya. Saya ingin menunjukkan ada kutipan yang menarik di mana Kardinal Suharyo memberikan perbedaan antara wisata, katakanlah begitu, wisata rohani, ya, sering disebut wisata rohani, dan ziarah. Nah, di sini katakan bahwa bila yang pergi ke tanah suci, ya, itu seorang wisatawan, maka fokus perhatiannya adalah pada yang indah-indah, yang mempesona, dan yang membuat mata segar dan hati senang, ya, itu wisatawan. Mereka pada umumnya tidak mau repot-repot berurusan dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keindahan. Mereka mencari tempat-tempat yang indah, dan kalau sudah puas segera mereka pergi. Tetapi ini tentu berbeda dengan seorang peziarah, karena di sini dikatakan bahwa peziarah mempunyai perhatian yang berbeda. Keindahan tetap penting, tetapi melampaui keindahan. Seorang peziarah, dia melakukan perjalanan karena atau bertolak dari kesadaran dan cinta, ya. Ziarah dilakukan karena ada niat yang muncul dari hati, ya, saudara dan sahabat sekalian. Hati yang penuh cinta dan harapan, karena itu dilakukan dengan penuh penghayatan. Nah, saudara dan sahabat sekalian, bagaimana? Sudah banyak orang melakukan perjalanan ke Yerusalem, dalam tanda kutip tanah suci. Tapi apakah itu dia sebagai wisatawan rohani malah, atau dia seorang peziarah? Nah, buku ini, saudara dan sahabat sekalian, memberikan aspek ziarah. Jadi bukan sekedar sebuah laporan pandang mata dari seorang jurnalis senior, yaitu Pak Trias, tetapi juga sebuah refleksi spiritual tentang situs-situs sejarah, teologi, ya, yang dikunjungi. Dan pada buku ini yang tadi saya katakan 13 bab itu, dia bercerita tentang tempat-tempat yang memiliki makna yang khusus, seperti katakanlah di sini Kana, tempat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian ada Nazaret, ada Bethlehem, kemudian juga ada Getsemani. Nah, ini menarik, Getsemani. Kemudian juga ada Golgota. Situs-situs ini penting sekali. Dan terakhir itu tentang Yeriko. Nah,
buku ini cukup komprehensif, memberikan panduan ya. Jadi kalau saudara hendak atau malah sudah pergi ke tanah suci itu, buku ini bisa menyegarkan kembali kenangan tentang perjalanan itu dan memberi makna apa sebenarnya nilai di balik tempat-tempat yang diziarahi. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya tentu saja berharap bahwa kecintaan kita kepada bacaan-bacaan yang bermutu terus kita tingkatkan, termasuk juga yang bertujuan untuk mempertajam spiritualitas kita, belajar dari pengalaman orang lain, ya, melihat kedalaman, ya. Kita tidak sekedar melihat secara fisik, tetapi mata batin kita juga dipertajam, sehingga tempat-tempat yang kita kunjungi itu mempunyai pesan yang mendalam dan membentuk spiritualitas kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, buku dari Pak Trias ini saya yakin bisa menjadi teman dalam perjalanan spiritual kita sama-sama. Dan kalau kemudian saudara mendapat kesempatan untuk melakukan ziarah ke Tanah Suci dalam tanda kutip Yerusalem, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya, sehingga dia tidak sekedar sebuah wisata, ya, yang tadi Ignatius Sohario mengatakan bahwa itu hanya untuk memenuhi ya keindahan sesuatu yang jasmani, ya, tetapi satu ziarah di mana itu juga adalah sebuah perjalanan spiritual. Saya juga belum ke sana, tapi saya berdoa mudah-mudahan satu waktu saya bisa mendapat kesempatan, ya. Tentu juga berusaha untuk memaknainya sebagai kesempatan anugerah dari Tuhan, dan semua orang yang sudah melakukan perjalanan ke Tanah Suci itu betul-betul memberi satu sentuhan, ya, rohani, spiritual yang baik, dan tentu saja dia harus memendarkan ya hal-hal yang baik itu kepada orang lain, sehingga pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman spiritual itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Demikian saudara sahabatku, satu buku perjalanan spiritual dilakukan oleh seorang wartawan senior, ya, dan juga seorang yang menjadi peziarah, ya, seorang musafir yang memberi makna atas perjalanan-perjalanannya, dan saya yakin kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik. Jangan lupa untuk terus membaca buku, kalau bisa juga kita menulis hal-hal yang baik dan membagikannya kepada orang lain sebagai cara kita untuk memberi makna dalam kehidupan ini. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.